Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kasih sayang, kesehatan sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu secara virtual. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada narasumber kajian pagi ini, Pak Ustadz Aib Syaifuddin Syahida, dan selamat datang kepada teman-teman sahabat-sahabat semua. Kajian pagi ini bertema sihir dalam pandangan Islam, macam, dalil, dan penangkalnya. Kajian ini akan dimoderatori oleh Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oh, kedengaran, soalnya tulisannya kok suruh aktif. Langsung, oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustadz Aib. Untuk kajian publik kali ini, semoga saja pembahasannya memang agak sedikit supernatural, istilahnya seperti itu ya Pak Ustadz. Memang awal mulanya adalah karena pembahasan kami dalam grup mengenai masalah supernatural ini seperti sihir, santet, dukun, dan sebagainya gitu ya Pak Ustadz. Jadi karena itu pada Rabu ini kita memilih kajian ini yang memang sebenarnya bukan hal yang asing lagi ya Pak Ustadz ya. Jadi memang sudah banyak sekali kita mendengar kajian ini. Bahkan sekarang nih kabarnya ada dukun online Pak Ustadz. Itu serem banget yang namanya dukun online. Dan itu berlaku antar benua, antar negara. Bayangkan saja sudah sampai seperti itu gitu kan. Nah, supaya kita ini bisa terhindar dari yang namanya dukun santet dan sebagainya itu, dan juga supaya kita mendapatkan tameng pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi itu adalah memang atas izinnya. Bagaimana dan apa aja yang harus kita lakukan? Mari kita langsung saja kepada Ustadz Aib untuk membahas kajian ini. Waktunya itu adalah 45 menit. Mangga, silakan Pak Ustadz. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha segalanya, yang Maha memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga selain nikmat ini terus ditambah, dan salah satu bentuk kita sebagai seorang hamba yang senantiasa beribadah kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga kebahagiaan kita raih di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena di lain waktu mungkin ada saudara, kerabat, tetangga, bahkan orang-orang yang kita cintai bisa jadi di waktu yang bersamaan atau bahkan di waktu yang tidak jauh
meninggalkan kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal yang terbaik sampai kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas sekilas nanti terkait dengan sihir, dan memang tadi di awal sudah disampaikan, karena pengajian ini pun virtual, mungkin tukang sihir pun dan jin ada yang virtual. Nah, maka sebenarnya terkait dengan sihir ini kan sesuatu yang menakutkan, ya. Makanya kita bahas supaya tidak takut, kita betul-betul tadi disampaikan tenang, juga kemudian beribadah dengan khusyuk tentunya, ya. Tidak banyak berprasangka, karena nanti kita akan menemukan bahwa sebenarnya adanya sihir itu berawal daripada ini. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berawal daripada SMS itu kan. Ya. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Dari iri, dari dengki, maka terjadilah sihir itu kan. Ya, maka nanti kita akan lihat bagaimana sihir ini pun ya, di zaman Nabi Musa, ya, Raja Fir'aun itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan bahwa mengingatkan kepada kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai limpahan kenikmatan yang diberikan. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, kepada santrinya, kepada peserta didiknya, ya, kalau sebagai dosen mungkin kepada mahasiswa-mahasiswinya ataupun kepada jamaah pengajian. Ya. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa sih yang paling dekat dengan kita? Kemudian apa yang paling jauh dengan kita? Apa yang paling berat, apa yang paling ringan, apa yang paling besar, dan apa yang paling tajam? Sontak murid-muridnya berpikir. Menjawab berbagai pertanyaan gurunya. Dan yang pertama dijawab, wahai guruku, yang paling dekat itu adalah saudara-saudara kita. Kita akan punya saudara. Ya, dan juga punya keluarga itu yang dekat dengan kita. Imam Al-Ghazali tidak mengucapkan kata-kata, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Itu tandanya berarti bukan itu jawabannya. Kemudian yang lain juga ada yang menjawab terkait bahwa yang tajam itu adalah pisau, silet, dan apapun. Semua dijawab. Kemudian semuanya telah usai menjawab. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa, wahai murid-muridku, ketahuilah, yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Yang paling berat itu adalah menunaikan amanah. Hidup ini adalah amanah. Yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Yang paling berat itu, yang paling besar itu adalah nafsu, dan yang paling tajam itu adalah lisan. Jadi itu adalah gambaran di dalam kehidupan kita, bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka sekali lagi mari kita bersyukur senantiasa kepada Allah SWT dengan meyakini bahwa ini adalah nikmat yang besar kehidupan ini. Dengan terucap dengan lisan alhamdulillah dan dengan dijalankan dengan anggota badan, kita lebih baik lagi, lebih banyak berbuat amal soleh. Sehingga tadi kita diberikan kesempatan, Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita kehidupan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang menggunakan kesempatan ini dan termasuk orang-orang yang bahagia
kemudian juga beruntung di dunia dan di akhirat. Baik jamaah sekalian, sihir dalam pandangan Islam. Jelas kita akan berbicara tentang dalilnya, karena memang di dalam Islam kita berlandaskan kepada bagaimana keterangan di dalam pedoman kita, yaitu Al-Quran. Juga bagaimana baginda Rasul menyampaikan dalam berbagai hadisnya. Juga macamnya, karena para ulama menyampaikan ada beberapa macam. Ya. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya penangkal. Ataupun kalaupun ada yang pernah terkena, mungkin bagaimana mengobatinya. Dan penangkal berarti bagaimana kita melindungi diri. Ini yang paling penting. Ya, karena ada ungkapan di dalam sakit itu adalah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi bagaimana di dalam sihir pun ini pun kita tidak terkena karena bisa menangkalnya, punya tamengnya yang kuat. Baik, sihir dalam pandangan Islam, ya, bagaimana di dalam Islam ini sihir itu disampaikan, dan beberapa pertemuan ke belakang kita telah membahas salah satu di antara al-kabair yang disampaikan baginda Rasul. Dosa besar itu adalah setelah asyirku billah, yang selanjutnya adalah sihir. Nah, sihir termasuk pada dosa besar, karena memang nanti di dalam sihir itu dia menggunakan jasa setan, gitu kan? Ada kerjasama, ya. Ketika kerjasama dengan setan pasti ada syarat-syarat tertentu, dan salah satunya adalah kemusyrikan, makanya termasuk pada dosa yang besar. Baik, bagaimana kisah pesihir? Ini suruhan Fir'aun, ya. Fir'aun adalah raja, disebutkan Raja Ramses yang kedua pada masa Nabi Musa alaihissalam. Banyak ayat yang berkenaan dengan sihir ini berkaitan dengan pada masa Nabi Musa. Ya, salah satunya bisa kita telaah. Mari kita menelaah sebentar bagaimana sihir yang terjadi di zaman Nabi Musa. Para pesihir itu adalah suruhan Fir'aun. Ya. Surat Al-A'raf ayat 103 sampai 122, sekitar satu halaman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ihi fadlamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa, ya, kepada kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun dan masyarakatnya dan kaumnya. Musa berkata, wa qala Musa ya Fir'aun, inni rasul min rabbil alamin. Wahai Fir'aun, ya, sungguh aku ini adalah rasul min rabbil alamin, seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Ya, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Ya. Aku wajib mengatakan sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Ya. Kemudian qal in kunta ji'ta bi ayat fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Ya. Firaun menjawab, berkata, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, tunjukkan bukti itu. In kunta minas shadiqin, kalau kamu benar. Ya. Fa alqa 'asa fa idza hiya thu'banun mubin. Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Nah, itu salah satu mukjizatnya adalah tongkatnya berubah menjadi ular betulan, biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Karena mukjizat itu adalah melemahkan, dan ada tantangan yang melemahkan para
ini musuhnya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kemudian Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Baydha'u lin-nazirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun 'alim. Kemudian pemuka-pemuka kaum Firaun itu berkata, orang ini benar-benar penyihir yang pandai. Ya. Jadi ini nanti kita akan menemukan salah satu macam sihir takhil, nanti pengelabuan itu kan para penyihir Firaun ini. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famada ta'murun qalu arjih wa akhahu warsil fil madaini hashirin. Ya. Kemudian pemuka-pemuka itu menyampaikan kepada Firaun, tahan. Ya. Dia dan saudaranya jangan sampai pergi gitu kan, tahan. Wa arsil fil madaini hashirin. Kemudian dikumpulkan para penyihir. Wa ja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Nah, jadi para penyihir datang itu kepada Firaun, mereka berkata, apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami menang? Nah, jadi golongan dari Firaun itu selalu menghitungnya adalah keuntungan materi. Makanya sebelum apa-apa bertanya dulu. Nanti kalau kami menang dapat apa? Dapat bagian apa? Ya, apakah dapat imbalan? La ajran in kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang? Ya, Firaun mengatakan, qul na'am wa innakum laminal muqarrabin. Nanti dapat imbalan. Bahkan kamu menjadi orang-orang yang percaya dekat dengan saya. Ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqin. Mereka para pesir itu berkata, wahai Musa, engkaulah yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang melemparkannya? Qal alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Musa menjawab, silakan lemparkan, kamu lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena memperlihatkan para penyihir itu sihirnya. Jadi mata orang-orang yang melihat itu, yang disihirnya sebenarnya matanya. Tidak bisa melihat yang sebenarnya. Ya. Saharu ayunan nas. Ya, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa wahayna ila Musa an alqi asaq, untuk melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ya, kemudian tiba-tiba tongkat Nabi Musa itu menjadi ular betulan dan kemudian menelan habis semua ular-ular kecil para penyihir itu. Karena memang itu bukan ular. Ya, hanya kelihatannya ular. Nah, tapi kalau tongkatnya Nabi Musa menjadi ular betulan, makanya dimakan itu kan. Ular-ular para penyihir itu. Fawaqal haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin. Terbukti kebenaran. Ya, maka mereka itu dapat dikalahkan dan dapat dihinakan para penyihir itu. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Kemudian para penyihir itu akhirnya menyerah dan mereka menjatuhkan diri dengan bersujud. Qalu amanna birabbil alamin. Ya, kami beriman katanya. Ya, birabbil alamin, kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Kemudian Rabb Nabi Musa dan Harun. Itulah sekilas bagaimana kisah para penyihir suruh Fir'aun itu, ya, bahwa ini salah satu bentuk sihir tahyil, bagaimana mengelabui, ya, karena kalau tongkatnya Nabi Musa itu berubah betulan menjadi ular dan tali-tali para penyihir itu, ya, kelihatannya menjadi ular padahal masih tali beneran, ya, cuma kelihatannya ular. Jamaah sekalian, bagaimana sihir itu memang sudah ada sejak dulu, maka kita yang hidup di zaman sekarang, ya, tentunya bisa jadi yang menemukan, dan bahkan karena seiring dengan perkembangan zaman, ya, dengan teknologi, kita kira di dalam berbagai kemaksiatan juga, ya, karena ini salah satu bentuk kemaksiatan sihir ini berkembang juga, gitu kan, ya, berkembang juga.
Nah, jamaah sekalian, maka sihir itu secara bahasa diartikan sesuatu yang lembut, halus karena memang tidak kelihatan. Ya, sihir secara bahasa banyak yang mengartikan. Tetapi dari berbagai macam pengertian itu ada yang menyimpulkan bahwa sihir itu sesuatu cara mengelabui atau merusak akhlak manusia dengan jalan pertolongan syaitan. Ya, jadi tidak nampak memang, ya, karena sihir itu dari kata-kata sahar, ataupun kita kemarin ketika bulan puasa kan ada waktu sahur, itu masih satu kata dengan itu, sihir, sahar, sahur. Ya, jadi waktu sahur itu waktu peralihan. Jadi secara bahasanya jadi halus. Kalau dalam warna itu peralihan kan kayak gradasi gitu kan. Jadi tidak nampak, ya, tidak nampak halus, lembut, ya. Dan makanya nanti ataupun ada yang mengartikan bahwa sihir itu adalah jampi-jampi, ya. Dan ya kesimpulan yang pendeknya ada yang mengartikan seperti ini. Cara mengelabui atau merusak akhlak manusia dengan jalan pertolongan syaitan. Karena nanti di dalam salah satu surat ayat dalam Al-Baqarah ini, walakinna syayatina kafaru. Jadi bagaimana syaitan itu mengajarkan sihir, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ya. Ini terkait dengan ayat tentang sihir, ayat surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam kerajaan Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Jadi waktu Harut dan Marut di Babilonia, di Babil Harut wa Marut. Ya. Dan Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, tetapi walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir, yu'allimuna an-nasa sihr, ya, kepada manusia. Dan nanti ada bagian daripada sihir itu adalah memisahkan antara suami istri. Karena ternyata iblis ataupun syaitan itu senantiasa dievaluasi sama ketuanya gitu. Ya. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Saya telah mengganggu fulan, telah mengganggu orang ini. Terus apa? Ya, dia tadi ibaratnya jadi tidak mengerjakan sholat ataupun jadi berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ya. Itu tanggapan ketua syaitan itu, iblis itu biasa saja. Tetapi ketika di antara mereka ditanya, saya telah dapat memisahkan bainal mar'i wa zawji, itu kan dalam ayat ini. Seorang suami dengan istrinya. Nah, itu yang berhasil. Jadi memang syaitan itu paling tidak suka kepada suami istri yang akur, bahagia, ataupun bahasa Al-Qur'annya kan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini makanya tantangan. Ya. Baik, jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 ini bagaimana walakinna syayatin kafaru. Jadi syaitan itu yang mengajarkan sihir kepada manusia karena mereka mencuri-curi berita dari malaikat. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun menemukan dalam salah satu surat yang sudah hafal, surat Al-Falaq, ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ya, tukang sihir di sini maksudnya dia saat membacakan mantra pada buhul-buhul, pada tali. Dan memang kita bisa melihat satu kesatuan utuh dari surat ini, bagaimana kita bisa melihat, kita minta perlindungan kepada Allah SWT, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sebelumnya kan wa min syarri ghasikin idza waqab, ya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan
wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan di akhirnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Ini erat dengan kedengkian, dengan iri sihir ini. Maka tadi berawal daripada SMS itu, senang melihat orang lain susah ataupun susah melihat orang lain senang. Ya, maka tidak suka bukan ketika orang lain senang itu. Ya. Apakah hubungan jalin dengan baik, suami istri itu bahagia, maka syaitan itu tidak senang. Maka wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan kita berlindung wanita-wanita yang tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Jadi pada tukang sihir saat membacakan mantra, karena ketika mereka menggunakan tadi jasa syaitan, jin yang tidak taat, jin yang kafir, ya, ada kerjasama. Biasanya ketika mengundangnya itu ada mantra-mantra khusus yang dibacakan. Jadi wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita diwanti-wanti oleh baginda Rasul, jangan sampai kita terpedaya dan mempercayai orang yang sok tahu ataupun dukun ataupun arlof, para peramal. Ya, makanya bahaya mempercayai dukun. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau para peramal dan dia mempercayai apa yang dikatakannya itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir, telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita diwanti-wantikan oleh baginda Rasul, jangan sampai kita umat Kanjeng Nabi ini, ya, kalau tadi mungkin ada pelaku sihirnya juga sama, kalaupun tidak bisa menyihir, tetapi menggunakan jasa tukang sihir, ya, dengan datang dan percaya. Dalam keterangan lain disebutkan, siapa yang datang dan percaya, maka lam tuqbal salat, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Nauzubillah. Ya. Jadi makanya kemarin bagaimana sihir ini termasuk kepada tadi al-kabair, dosa besar. Jadi siapa yang datang kepada dukun atau para peramal yang sok tahu, ya, karena yang tahu masa depan itu hanyalah Allah. Jadi ada 5 hal yang kita tidak tahu. Dalam akhir surat Luqman itu kena. Besok yang akan terjadi apa, kita akan meninggal di mana, ya. Kita tidak tahu. Ya. Hanyalah Allah yang tahu. Nah, maka kita diperintahkan supaya tenang akan menghadapi masa depan itu, ada doa yang diajarkan baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, dari rasa cemas dan galau. Cemas itu akan masa lalu, ya, kemudian galau akan masa depan. Kita galau nanti akan menjadi apa, gitu kan? Banyak yang makanya minta perlindungan, ya, dari gangguan syaitan itu, karena syaitan itu ya akan mengganggu manusia, ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, membuat ragu, gitu kan. Makanya dalam kehidupan ini kita harus yakin, ya. Jadi bahaya mempercayai dukun, dan di sini disebutkan telah kafir kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, beberapa bentuk sihir ini mempunyai pengaruh pada hati dan batin. Ya, bisa membuat orang lain sakit atau bahkan membunuh seseorang. Ya, tentunya ini kan semuanya dengan izin Allah. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dengan izin Allah. Ada takdir kauniyah di alam ini. Jadi dengan izin Allah tentunya, karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah. Ya. Dalam ayat surat Al-Baqarah tadi 102 berkaitan dengan sihir ini, ya, jadi kemudaratan itu, ya, yang dengan perantara tukang sihir, ya, tetap semuanya adalah biiznillah, dengan izin Allah.
dan juga ada memisahkan suami dengan istrinya, ya, maka sungguh buruk perbuatan ini, termasuk tadi dosa besar. Ya. Jadi dalam prosesnya ada permintaan pelayanan dari setan, kerjasama dengan setan. Ketika setan diajak kerjasama, pasti dia mensyaratkan beberapa ketentuan. Ya, salah satu ketentuannya adalah berbuat musyrik kepada Allah, makanya termasuk kepada dosa besar. Ya, entah itu dengan ada bagaimana seorang dukun ataupun penyihir kerjasama dengan setan itu, ya, ada yang dengan menyembelih hewan-hewan yang ditentukan, gitu kan. Berarti penyembelihannya itu adalah untuk sesuatu yang tidak boleh ada persembahan. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin, kita senantiasa berikrar gitu kan, bahwa sholat, penyembelihan, berkurban itu hanyalah wa mahyaya wa mamat, kehidupan dan mati ini lillahi rabbil alamin. Apapun tadi pengakuan mengetahui yang pengakuan berserikat dengan Allah, saya tahu itu kan wafat gitu kan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu yang dirahmati Allah, maka ada beberapa macam sihir, ya. Dalam salah satu referensi itu sampai ada 7-8, tapi secara kita simpulkan minimal 4 gitu. Ya. Ada sihir pemisah, memisahkan orang-orang yang dekat, ya. Ada yang menjadi benci kakak kepada adiknya ataupun suami kepada istrinya, ya. Itu ada yang juga disebabkan dengan sihir tafrik ini pemisah. Ada sihir mahabbah, ya, penarik cinta, pelet, ya. Pelet itu pakan ikan, ya. Kemudian ada sihir tahyil, mengelabui pandangan. Tadi seperti bagaimana tukang sihir di zaman Nabi Musa itu kan, ya, tukang sihir suruhan Firaun. Ada juga sihir pembawa penyakit, ya. Memang ketika kita membahas macam-macam sihir ini, kita ada kalanya cemas dan takut. Saya takut kena sihir pemisah, ya. Saya takut kena sihir pelet mahabbah, saya takut kena sihir sakit gitu kan. Ya. Jadi jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, sihir tafrik ini, pemisah ini, bagaimana? Ya tadi, bahwa setan, iblis itu paling tidak suka suami istri yang akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, makanya diupayakan dipisahkan. Berarti secara ini, secara gambaran bahwa kelihatannya pasangan itu, ya, menjadi jelek, tidak menyenangkan, walaupun pada hakikatnya kalau istrinya cantik menjadi menyebalkan, bukan? Nah, dan nanti ada memang tanda-tanda orang kena sihir itu, ya, tahu-tahu jadi benci sama pasangannya, bukan? Padahal ibaratnya uang dapur bulanan lancar, tapi tahu-tahu benci ini. Ya. Dan nanti memang ada beberapa anggota tubuh yang sering terasa sakit. Itu menandakan kena sihir. Biasanya keseringannya ini kepala. Tetapi harus diperiksa juga nanti ada terkait dengan sihir pembawa penyakit. Jangan dikit-dikit kena sihir, ya, nanti bahaya juga karena memang jadi berprasangka tidak baik kepada tetangganya, kepada saudaranya, bukan? Ya, jadi ada sihir tafrik pemisah antara suami dengan istri ataupun antara kerabat, ya, ataupun anak dan orang tua. Juga ada mahabbah, penarik, ya, sihir mahabbah, sihir penarik, bahwa mungkin ada beberapa, ya, baik ini sebelum menikah ataupun setelah menikah. Ya, bisa jadi kan ada
seseorang yang diinginkan tetapi tidak suka, nah maka disinilah ada penarik lain, ya, sihir mahabbah gitu kan. Jadi dibacakan mantra-mantra tertentu. Tetapi ada sihir mahabbah yang diharuskan, ya, yang halal gitu kan. Ya, bagaimana pasangan, ya, istri ini menarik mahabbah cintanya seorang suami, ya, itu sihir yang dihalalkan, ya, senantiasa bagaimana yang Rasul sampaikan, ya, apabila dilihat menyenangkan, ya, berarti dandan dengan baik, karena kalau istri hanya untuk suami, ya, ini adalah sihir mahabbah yang dihalalkan, berbuat indah di hadapan suami, itu kan menyihir suami juga, kan, bukan istrinya itu. Gitu. Nah, ataupun tanda yang kedua, dia taat kepada suaminya selama tidak diperintahkan di dalam kemaksiatan. Kemudian ada sihir takhil, mengelabui pandangan. Ya, berbeda juga dengan ini, ada cepat tangan. Kalau ini takhil ini mengelabui pandangan. Jadi seperti tadi, sihirnya para penyihir suruhan Fir'aun. Kemudian pembawa penyakit. Ya, pembawa penyakit ini, jadi ada beberapa sihir yang membuat orang yang disihirnya itu rasa sakit di beberapa anggota tubuh. Gitu kan. Ya, tetapi ini lagi-lagi ketika terkait dengan sakit ini, karena memang sakit ini sesuatu yang kita senantiasa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bagaimana kita kira bahwa ketika seseorang sakit itu, ya, diperiksa dulu sesuai dengan ilmiah para dokter gitu kan. Karena yang sakit itu kan badan. Jadi yang mengetahui bagaimana kondisi badan dipelajari dalam ilmu kesehatan, para dokter, tenaga kesehatan. Ya. Jangan sampai nanti biasanya riwuh gitu kan, ribut gitu kan. Ketika diperiksa ke dokter kemudian, oh ini tidak ada tanda-tanda sakit, tetapi sakit gitu kan. Ya, akhirnya udah, oh ini kayaknya kena sihir gitu kan. Nah, jadi jangan dikit-dikit kena sihir juga. Ya berarti dokter juga kan banyak gitu kan. Ya, kalau tidak nampak bagaimana penyakitnya di dokter yang ini, ke dokter yang lain lagi. Gitu. Nah, jadi ya maka ini sebenarnya membuat kita tenang, ya, karena memang semua ini kan tentunya terjadi dengan izin Allah dalam kehidupan. Baik jemaah sekalian, teteh ibu ya ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan waktunya masih ada sebentar lagi. Nah ini penting bagaimana kita menangkal sihir. Kita sudah punya Al-Quran. Intinya adalah keyakinan. Ya, Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, menjadi penyembuh, syifa. Diartikan juga obat, penyembuh. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita orang beriman. Kita punya Al-Quran. Ya, maka Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Yang pertama harus dilakukan adalah keyakinan. Kita meyakini betul, ya, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh, membacanya mendapatkan banyak pahala kebaikan. Nah, jadi Al-Quran ini bisa ditangkal dengan sihir ini bisa ditangkal dengan Al-Quran. Ya, kita punya Al-Quran. Jadi tidak boleh ketika ada yang kena sihir itu diobati dengan sihir lagi. Tetapi harus dengan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Dengan diruqyah ataupun dari membaca ayat-ayat Al-Quran pilihan itu kan. Karena Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh syifa. Dan ini tadi yang
harus dilakukan adalah kita yakin dulu, yakin. Warahmatul lil mu'minin, karena potongan ayatnya adalah akhirnya wala yazidul zalimina illa khasar. Kalau tidak yakin, ya, dan ini menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim, gitu kan. Makanya kita sebagai orang yang beriman harus meyakini betul bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh, sebagai syifa. Nah, penangkal sihir dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat pilihan nanti. Nah, selalu berwudu sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi di dalamnya adalah bagaimana kita mengesahkan Allah. Berwudu itu adalah sesuatu yang baik karena kita menjadi suci. Akan sholat saja kan harus bersuci. Ketika senantiasa menjaga wudu, ya, itu dalam keterangan bahwa setan itu tidak bisa mengganggu kepada orang yang dalam keadaan suci. Berarti wudu. Kita senantiasa berwudu, terutama sebelum tidur. Karena kita waktu tidur kan tidak tahu. Sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Insya Allah ayat kursi sudah hafal semua. Teteh ibu-ibu jamaah semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa biman syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, di dalamnya ayat ada kata-kata wasi'an kursi, jadi ayat kursi. Membaca bismillah setiap kali melakukan sesuatu. Jadi aktivitas keseharian itu banyak. Pas bangun tidur, alhamdulillah kalau bangun tidur kan, karena kita bisa hidup kembali. Ya, sebagaimana doanya, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian aktivitas apapun diawali dengan bismillah. Harapannya adalah ketika kita membaca dengan menyebut nama Allah, bismillah, kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Ya, supaya terus melakukan amal soleh, amalan yang baik. Akan amalan apapun, yang melakukan sesuatu senantiasa baca bismillah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, kan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, nanti syaitan yang akan mengganggu akan takut gitu kan. Membaca ayat Turkiyah, ya, ayat Al-Quran secara keseluruhan kan sebagai syifa, ya. Dan memang ada ayat-ayat pilihan di dalamnya adalah bagaimana kita meminta perlindungan. Surat Al-Fatihah, Al-Fatihah sudah hafal semuanya, ya. 7 ayat. Al-Mu'awwizat, surat kita minta perlindungan. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, Al-Ikhlas itu bagaimana kita mengesahkan Allah. Ya, karena kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita rapuh keyakinannya, ya tadi semuanya berawal dari yakin. Ya, makanya Al-Mu'awwizat, Ikhlas, surat Al-Falaq sama An-Nas. Dan Al-Isra ayat 82 yang tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, jadi Al-Fatihah kan sudah hafal, kemudian Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surat Al-Falaq ini kita minta banyak perlindungan kepada Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Penuh dengan keyakinan. Ya. Penuh dengan keyakinan kita membacakan surat-surat ini. Nah, kemudian juga selalu berzikir, mengingat Allah SWT. Ya, ini dalam salah satu hadis Rasul menyampaikan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir perlindungan kita dari syaitan. Ini salah satunya. Ya. Hafal insya Allah semuanya ya. Mudah. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, bisa sambil mengikuti silakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada ilah selain Allah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha ahad, maha esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Nah, sehari mi'ata marrah, fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali kayaknya lama, padahal sebentar, jemaah. Ya. Kalau kita hitung, ya 100 kali itu, sekarang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu paling 5 detik ya. 5 detik. Berarti kalau 10 detik 2 kali. 1 menit itu 60 detik ya. 1 menit 60 detik. Iya, betul. Belajar matematika dulu sebentar supaya kita termotivasi untuk kita ini. Berarti 1 menit itu 60 detik. Ya, tadi 10 detiknya dapat 2. Berarti dapat 12 1 menitnya. 1 menit dapat 12. Taruhlah 10. Berarti kalau 100 kali cuma 10 menit. Ya, maksimal 10 menit ya. Ya, jadi dengan membaca 10 menit kita akan selamat dari gangguan syaitan. Nah, jadi siapa yang membaca la ilaha illallah ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, di dalam sehari 100 kali, tadi 100 kali itu paling cuma 10 menit, berarti sebentar. Nah, ini keistimewaannya, faidahnya. Karena lahu adlu asyri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasan wa muhiyasan mi'atu sayyi'ah. Nah, maka baginya sama dengan memerdekakan 10 budak. Ya, pahalanya. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kejelekan. Dan ini berkaitan dengan perlindungan. Nah, wa kana lahu hirzan minasyaitan, dan akan terlindungi dari syaitan pada siang hingga sore harinya, ya, pagi hari hingga sore harinya akan terhindar ataupun akan dilindungi dari syaitan dengan membaca 10 menit atau tadi 100 kali, mi'atu marrah. Jadi la ilaha illallah, kita terbiasa membaca ini, wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baik, ini zikir. Intinya kita banyak mengingat Allah. Karena syaitan itu akan lari ketika kita banyak mengingat Allah. Karena syaitan itu akan mendekati orang yang lalai gitu. Nah, kemudian sedikit lagi penangkal sihir ada dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, bagi yang suka mengkonsumsi makanan, salah satunya adalah kurma. Nah, man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwa. Siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Memang kurma ajwa ini dibandingkan dengan kurma yang lain lumayan kan harganya. Kurma Madinah, kurma Nabi, ya, kurma ajwa. Lam yadhurlahu dzalikal yaum. Ya, maka ketika dia mengkonsumsi pada pagi harinya, dia hari itu tidak akan terkena sumun wala sihrun, tidak akan terkena racun maupun sihir. Nah, ini salah satu keterangan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa, maka dia akan terhindar ya dari racun dan juga dari sihir. Zalikal yaum sumun wala sihrun. Ya, kurma ajwa. Kemudian jamaah sekalian, terakhir kita senantiasa banyak doa, karena doa itu adalah senjata bagi kita orang mukmin. Tapi tadi kuncinya adalah keyakinan, harus yakin. Salah satunya doa ini, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi
anta syafi la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Minta kesembuhan. Ya, kesembuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu kesembuhan kalau sakit zahirnya ataupun batinnya juga akan harus sehat. Kemudian juga salah satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin, Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menyebut nama Allah, kemudian minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan dan syarri kulli nafsin, ya, semua makhluk yang jahat, juga min ainin aw hasidin, juga ada tatapan-tatapan yang tidak suka, ya, kepada kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Juga dari orang-orang yang hasad tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan waktunya mencukupi dan tidak lebih tidak kurang, mudah-mudahan. Demikian yang disampaikan, sekian dan demikian, mudah-mudahan tentunya ada manfaatnya, dan kita semua senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sihir, baik itu pelakunya, nauzubillah, dan juga yang terkena dampak sihir, maka kita berlindung, karena hanya Allah sebaik-baik tempat kita berlindung. Demikian yang disampaikan. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya. Kalau nanti dibacakan setelah ini pantun, ada pantun orang Sunda yang biasa terungkap, ya, apa, minta maaf gitu kan. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kalpatan. Dan terakhir, pantun sedikit, nanti bisa dikoreksi sama Mbak Berta, ya. Buah durian dibawa Elvis Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz penjelasannya. Pak Ustadz udah mulai ketularan ya, bisa bikin pantunnya. Saya belum ketularan Mbak Berta nih. Soalnya masih ini, belum percaya diri untuk bikin pantun. Masya Allah Pak Ustadz. Nanti ada bakalan banyak tanya jawab sepertinya nih. Jadi tadi dari penjelasan Pak Ustadz yang bisa saya ambil kesimpulan adalah sebenarnya dari setiap masalah itu sudah ada jawabannya ya Pak Ustadz ya. Dari setiap penyakit sudah ada obatnya gitu kan. Dan kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Sebenarnya ada di Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya ada semuanya di sana seperti itu. Baiklah. Mbak Berta, jangan haredang Mbak Berta, walaupun udah mau masuk musim panas nih Mbak Berta. Silakan Mbak Berta, langsung saja pantunnya Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manalah pantunku. Orang dengki musuh dicari, mengirim sihir di kala subuh, sihir jahat menghantam diri, meminta Allah, memohonlah sembuh. Hidup dunia tiada abadi, tiada manusia yang sempurna. Jangan tanya mengapa terjadi, ikhtiar sembuh lebihlah berguna. Hati dan jiwa dibuat gelisah, makan tidur jadi tak tenang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sihir dianggap jadi solusi, hantam korban tanpa bersua. Penyihir zaman now berinovasi, mengirim sihir lintas benua. Kawan baik tawarkan bantuan, bersama belajar, bersama bermain. Al-Quran Sunnah jadikan panduan, jangan berpaling pada yang lain. Ombak di laut goyangkan kapal, Indonesia kaya negeri bahari, ayat ruqyah hendaklah dihafal, zikir di hati kuatkan diri. Ilmu nujum dalam genggaman, jampi-jampi ditambah ludah basi, suami istri rusak diuji iman, jin dan setan tengah berkongsi. Astagfirullah. Penyihir sombong bermata merah, setahun mandi hanya sekali. Ikhtiar sembuh jangan menyerah, berputus asa jangan sekali-kali. Ahli nujum yang penuh daki, memandang cermin menebar bedak. Aneka macam penyebab dengki, cinta ditolak, sihir bertindak. Mengirim sihir untuk korbannya, berharap jampi membunuh jiwa. Setiap penyakit ada obatnya, saat diuji janganlah kecewa. Zina dan sihir dipelihara, kezaliman tumbuh di dalam darah.
Peradaban lenyap di dasar samudra. Tinggal puing, tinggallah sejarah. Kumpul kebo yang terang-terangan. Sihir jadi senjata pegangan. Berkawan jin bersekutu setan. Tanda kehancuran segera datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta. Ini ya, saya kasih tahu aja ibu-ibu ya bahwa pantunnya ini dibikinnya instan loh. Karena tadi saya nanya Mbak Berta selamat kajian, Mbak ada pantun nggak? Ada, ini sedang dibuat sambil mendengarkan kajian. Masya Allah Mbak Berta sudah dikasih ini ya, apa namanya kemampuan untuk membuat pantun. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja ke tanya jawab nih Pak Ustadz, karena waktunya juga yang sudah mepet. Pertanyaan pertama, tapi sebenarnya tadi Pak Ustadz sudah membahas ya sedikit mengenai doa-doanya ya, apa saja yang harus dibacakan. Sebenarnya tadi sudah ada, tapi kita bacakan kembali. Pertanyaannya itu dari Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita mengetahui kalau seseorang itu kena sihir? Ini pertanyaan saya juga nih Pak Ustadz, bagaimana kita tahu seseorang bisa kena sihir Pak Ustadz? Doa apa yang paling tepat untuk menghindari sihir? Tadi Pak Ustadz sudah jawab juga, mungkin bisa diulang lagi atau mungkin dikasih kembali slide-nya. Doa apa agar kita selalu dalam rahmat Allah? Terima kasih penjelasannya. Baik Pak Ustadz, kemudian yang kedua, langsung aja Pak Ustadz ya. Pertanyaannya borongan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana sebenarnya dalam Islam, karena banyak sekali fenomena seperti ini, seperti jika sakit, ataupun dan lain-lain, sedikit-sedikit diruqyah. Padahal seperti yang Ustadz bilang, hal itu dapat membuat kita berburuk sangka kepada orang lain. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan adanya ustadz-ustadz yang misalnya mengobati orang kerasukan dan menyuruh orang tersebut melarutkan baju-bajunya di sungai tertentu. Waduh, baru dengar nih. Karena permintaan jin yang merasukinya. Apakah ini termasuk dalam musyrik? Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, baru dengar ini Pak Ustadz, melarutkan baju. Mungkin ada orang lain di sebelahnya yang nangkap bajunya. Jangan-jangan ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Atur Nuhun bagi yang bertanya. Saya coba menanggapi dan nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas, karena tadi ada beberapa pertanyaannya disambungkan. Yang pertama, bagaimana ketika seseorang itu kena sihir? Jadi memang ada beberapa tanda-tanda. Ya, salah satunya yang paling sering itu adalah ini, karena menurut berbagai penelitian yang diteliti bahwa semuanya kan bagaimana setan ini mengganggu pemikiran. Makanya banyak yang sering terasa itu adalah di kepala, gitu kan. Ya, di kepala bagaimana sering sakit, tetapi tadi ya tentunya ikhtiar secara kedokteran kesehatan itu harus ditempuh. Karena nanti kalau dikit-dikit nanti diruqyah gitu kan, ada prasangka tidak baik sama orang lain gitu kan. Ya, entah sama tetangga, entah sama teman, entah sama kerabat gitu kan, bahkan gitu kan. Jadi memang dari beberapa keterangan ya, di sini ada dari hasil yang dialami gitu kan. Karena buku tentang menjelaskan tentang sihir juga banyak gitu kan. Jadi di antara beberapa gejala itu yang sering itu adalah sakit terus-menerus pada salah satu anggota tubuh gitu kan. Dan ada kalanya memang dulu kita pernah ketika di pesantren kan pernah menemani gitu kan. Menemani teman yang meruqyah dan sebelumnya kan ditanya dulu ya, sama halnya dengan dokter juga kan bertanya ketika pasien datang gitu kan, keluhannya itu kan. Jadi apa yang dirasakan? Ya, memang rata-rata sakit di satu tempat dan itu di waktu-waktu tertentu. Jadi mungkin kalau waktu-waktu tertentu terasa sakitnya ketika menjelang malam atau kalau kata orang Sunda sarupna gitu kan. Nah, makanya kalau
sarupna itu menjelang malam itu harus banyak berzikir, mengingat Allah. Ya tadi pagi dan petang gitu kan. Karena itu sama setan juga ternyata, dan sama hewan-hewan juga ada sip-sipan. Sama halnya dengan pekerja di supermarket gitu kan, ada sip malam, sip siang. Nah, makanya ketika kita terasa gitu kan berjalan pada waktu itu dan ibaratnya pakai motor gitu kan, itu ada kalanya banyak hewan-hewan yang masuk gitu kan, karena memang itu masa pergantian hewan gitu kan, ataupun setan. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, terutama pagi dan petang. Jadi ada orang terasa sakitnya itu di waktu-waktu tertentu gitu kan, dan dalam anggota badan tertentu. Ya. Kemudian kalau orang yang diruqyah, yang salah satu ciri kena sihir itu dirasuki jin gitu kan, ya suruhan tadi penyihir itu mengalami kejang gitu kan, atau ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu kesakitan, terasa panas. Harusnya orang beriman itu kan ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu tenang, bertambah keimanannya, senang gitu kan. Ya, jadi urat-uratnya menjadi kejang, ataupun juga ada beberapa yang terjadi lumpuh. Ya, tapi sekali lagi ini harus ditempuh dulu kita pengobatan secara kedokteran gitu kan. Ya, jadi tadi jangan dikit-dikit diruqyah karena disangka kena santet ataupun kena sihir. Jadi biasanya yang ditemukan ya itu terjadi banyak karena memang setan itu mengganggu pemikiran, ya itu banyak yang pusing gitu kan, pusing. Dan kalau secara kesehatan kan pusing juga itu banyak macamnya kan, vertigo sebelah gitu kan, ya harus betul-betul dicek juga gitu kan secara ini. Dan nanti ketika tadi telah disampaikan, ketika dicek ke dokter, ya, kemudian memakai alat dan tidak nampak penyakitnya, nah jangan bersuudzon, berburuk sangka dulu. Oh ini kena ini, ya menurut dokter ini nggak ada apa-apanya, tapi terasa sakit gitu kan. Ya cari dokter yang lain lagi, kan dokter juga banyak gitu kan. Apalagi sekarang banyak spesialis, ya spesialis. Jadi supaya betul-betul terdeteksi penyakitnya apa gitu kan. Jadi, nah kemudian yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berupaya untuk supaya tidak terkena sihir. Ya tadi penangkalnya yang paling penting. Intinya kita senantiasa ingat kepada Allah, mempunyai zikir ataupun wirid yang senantiasa didawamkan. Karena secara tidak sadar, ya, bahwa zikir yang kita dawamkan seperti tadi aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, setiap hari, setiap pagi itu 100 kali, itu akan menjadi protek bagi kita, menjadi tameng bagi kita supaya tidak terkena gangguan setan gitu kan. Ya, itu yang paling penting bagi kita sebenarnya. Karena ternyata setan itu ketika mengganggu jin yang mengganggu manusia, setelah diinterview itu kan, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Ada yang diundang memang. Yang diundang itu dengan cara-cara ritual tertentu tadi seperti penyihir gitu kan. Ya, ataupun ada yang jinnya, setannya, ya, jin yang kafir yang tidak taat, ya, itu masuk ke dalam tubuh manusia karena memang manusianya membuka kondisi itu gitu kan, membuka pintunya. Nah, makanya kapan ketika setan, jin yang jahat itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya, itu ketika apa? Ketika kondisi kita banyak melamun, ya, ataupun kalau bahagia terlalu bahagia, kalau bersedih terlalu bersedih. Makanya dalam surat Al-Hadid itu ada
ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, semua musibah ini adalah dengan izin Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Supaya ketika apa? Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, tidak terlalu bahagia. Yakin kita harus bersyukur kepada Allah. Yang memberikannya adalah Allah. Juga ketika ditimpa musibah, tidak murung terlalu bersedih. Ya, karena yakin kehidupan ini bagaikan roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ya, tidak disebut sakit kalau tidak ada orang sehat. Ya, jadi semuanya berpasang-pasangan, dinikmati semuanya. Jadi ketika sakit kita berikhtiar berobat dulu, ya karena yang sakit itu adalah jasad, ya yang tahu anatomi tubuh ini ada ahlinya, para dokter gitu. Ya, nanti selain itu juga kita meyakini bahwa ada tadi yuwaswisu fi sudurinas, ada yang mengganggu manusia gitu kan, yang tidak suka secara supranatural tadi itu kan. Makanya penangkalnya adalah dengan kita banyak mengingat Allah dengan Al-Qur'an. Itu tadi kuncinya adalah yakin betul, bukan? Yakin betul. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa terjawab. Yang selanjutnya, mohon maaf, jadi lupa lagi pertanyaan. Ritual pakaian. Iya, ritual pakaian tadi, Pak Ustadz. Gimana? Boleh nggak sampai dihanyut-hanyutkan seperti itu, gitu, Pak Ustadz? Apa tadi sebentar, Pak Ustadz? Saya juga baca lagi deh, Pak Ustadz. Pertanyaannya biar pas. Tadi dari Teh Husnul kayaknya ya, pertanyaannya ya. Teh Husnul tadi bertanyanya. Tadi sih itu ya, Pak Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Sama Pak Ustadz, saya juga ini. Kayak gini Teh, apa namanya? Jadi emang ini kejadian. Ustadznya kan ngobatin ada anggota keluarga yang kerasukan. Nah, udah diobatin tuh pakai doa-doa. Nah, Pak Ustadznya bilang ini harus beberapa baju bekasnya dia harus misalnya dilarutkan di Sungai Ciliwung karena jinnya yang minta. Nah, itu gimana itu maksudnya Pak Ustadz? Apakah itu memang boleh atau bagaimana? Makanya apa itu termasuk musyrik atau gimana? Karena kita mengikuti kemauan si jin itu. Itu dia sih pertanyaannya. Makasih Pak Ustadz. Jinnya minta piknik ya Pak Ustadz ya. Ya baik, terima kasih. Nah, terkait dengan alat, itu kan bagian daripada alat. Memang ketika seseorang akan disihir, itu penyihirnya minta kepada orang yang hendak berbuat sihir itu gitu kan, supaya ya kena gitu kan. Jadi minta bagian daripada anggota tubuhnya itu kan, biasanya rambut gitu kan. Nah, seperti bukul tali itu kan, rambut itu kan mudah untuk ditalikan. Rambut ataupun pakaiannya yang masih ada keringatnya. Ya, kita ingat dalam bagaimana kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga kan kena sihir orang Yahudi, Labid al-Asam kalau tidak salah gitu kan. Nah itu ternyata mendapatkan beberapa helai rambut Kanjeng Nabi, ya dikabarkan dari ketika dari anak kecil gitu kan. Intinya adalah daripada tukang sihir itu, dia memakai alat ataupun yang memakai tadi salah satu bagian daripada anggota tubuh orang yang akan disihir, ataupun tadi kalau pakaian ya yang masih ada keringatnya, karena memang keringat ini ternyata diteliti dahsyat memang kan ya, dahsyat gitu kan keringat ini. Bagaimana di dalam surat Yusuf itu ya, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya kan, idhabu biqamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi, ketika ayahnya menangis ya sampai buta gitu kan, suruh diletakkan kepada matanya Nabi Yakub gitu kan, bajunya, komisnya,
Dan ternyata itu ada keringat Nabi Yusuf, makanya menjadi salah satu sebab kesembuhan. Ya, itu dalam Al-Quran. Ya, bagaimana ini mukjizat Al-Quran. Nah, jadi terkait dengan ada memang alat ataupun tadi salah satu anggota badannya yang dijadikan wasilah untuk menyihir, gitu kan. Nah, maka memang supaya sembuh, ketika itu yang disihir itu ada berkaitan dengan buhul tadi, ya memang harus ditemukan. Tetapi cara menemukannya ini, nah biasanya bertanya kepada ini setannya ataupun kepada jinnya, gitu kan. Tetapi ingat, jin itu tabiatnya adalah dia suka berdusta, ya suka berdusta, gitu kan. Ya, jadi suka berdusta, makanya harus hati-hati nanyanya. Ya, karena tujuannya tadi untuk mengacaukan kehidupan manusia. Ya, jadi saling menyangka. Nah, ketika apa? Ketika ketemu memang bukulnya itu intinya harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Nah, kalau tadi bajunya harus dihanyutkan di Sungai Ciliwung, kenapa di Sungai Ciliwung ya? Kalau di Ciamis mungkin di Sungai Citandu ya, ada di Banjar gitu kan. Mungkin dekatnya ke Ciliwung gitu aja gitu kan. Jadi kalaupun itu apa kabar dari jinnya, tapi harus hati-hati juga karena jin tadi itu biasanya berdusta ya. Ketika pun dia menyampaikan biasanya harus ditanya beberapa kali. Ya, harus ditanya beberapa kali untuk meyakinkan. Ya. Jadi memang ketika dalam sihir itu ada perantara alat-alat yang digunakan. Dan intinya ketika bukulnya itu ditemukan, ya, yang menjadi sebab dia kena sihir, intinya dimusnahkan. Ya, intinya dimusnahkan. Jadi ketika baginda Rasul juga kena sihir kan, itu bukulnya ada di sumur gitu kan, salah satu sumur, dan sampai kelihatan airnya itu agak memerah, ya agak merah gitu kan. Akhirnya sumur itu dikabarkan ditiadakan, diuruk gitu kan. Nah intinya dimusnahkan gitu kan, yang menjadi perantara sebab sihir itu intinya dimusnahkan gitu kan. Itu karena memang kuat, masih ada kaitannya ketika bukulnya itu ada, intinya dimusnahkan. Bagaimana yang menjadi perantara sihir yang digunakan. Kalau tadi suruh dihanyutkan, intinya kan dimusnahkan gitu aja gitu kan. Ya tidak usah banyak berpikir yang membuat kita ternodai memang keyakinan gitu kan. Intinya dimusnahkan. Gitu. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Enggak. Baik, semoga cukup jelas ya, Teh Husnul ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Karena waktunya sudah mepet juga, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, ada teman saya yang terkena santet, tapi posisi teman saya itu ada di Perancis, dan karenanya mengirim sihir itu dari Indo. Nah ini nih, sistem ini, antar benua nih Pak Ustadz, serem nih. Yang saya mau tanyakan, apakah benar santet, sihir, dan lain seperti itu bisa sampai ke tempat yang jauh? Nah bagaimana nih Pak Ustadz? Saya dengarnya katanya Mas karena bisa antar benua, tapi saya juga dengar katanya kalau kita melewati lautan dan benua, sihir itu bisa hilang gitu loh Pak Ustadz. Jadi gimana menurut Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz. Baik. Nah ini memang menarik, banyak kejadian juga kan orang sekarang ada yang kena kena tipu, ya, menerima telepon penipuan kayak dihipnotis gitu kan. Nah memang itu bisa jadi terkena ini salah satu bentuk daripada sihir. Intinya adalah terkait dengan jauh dan dekatnya, karena tadi sihir itu secara bahasa adalah lembut, halus, tidak nampak, ya.
Nah, terkait dengan bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah, itu juga tidak kelihatan nampak kan ketika kita membaca zikir, ketika kita membaca ayat Al-Quran pilihan, tadi ayat-ayat ruqyah. Nah, itu dengan penuh keyakinan itu menjadi benteng bagi kita, dan kita tidak tahu ya seperti apa prosesnya ketika setan ataupun jin yang kafir kesulitan untuk menembus kepada diri kita. Ya, yang penting bagi kita adalah senantiasa mendawamkan membaca zikir, mengingat Allah dan juga ayat-ayat pilihan gitu kan, karena yakin tadi Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat. Ya, maka terkait dengan bagaimana jauh dan dekatnya, ya, karena memang kekuatan setan itu ya, ini adalah di dunia, dan tadi kalaupun antar benua ini bagian daripada dunia, ya, maka bisa jadi memang menembus gitu kan, menembus. Dan ketika ada saudara kita yang kabarnya disihir dari tempat yang jauh, ya, kita bisa menangkalnya dengan upaya diri kita. Ya, kalau tadi mungkin karena ketika ada orang yang diruqyah itu sebenarnya kalau yang mengobati jasad ini dengan bantuan dokter, ya itu cuma dibantu saja. Kesananya harus pola makan, pola hidup sehat yang bersangkutan supaya tetap sehat. Makanya tadi punya wirid ataupun meruqyah diri sendiri itu banyak membaca ayat-ayat pilihan. Ya, tadi ayat-ayat pilihannya tadi bisa dinampakkan lagi. Ya, jadi membuat kita terhalang. Ya, kalaupun menembus, ya kita dengan membaca ayat-ayat pilihan itu kita akan terhalang. Nah, jadi dengan membaca kemudian kalau seandainya sekarang lebih afdol lagi, ya supaya ada sesuatu yang dirasakan, ya bisa membacanya itu pada ini, pada air minum yang bening, ya air minum ataupun sering kita sebut air putih gitu kan. Nah itu menjadi wasilah dibacakan, tidak apa-apa silakan. Ya kita membaca surat Al-Fatihah sebelum minum, ya karena memang telah diteliti kan dulu sama orang mana itu yang bagaimana air ini ketika dibacakan kalimat-kalimat yang baik. Al-Quran kan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, ya lebih daripada itu. Maka itu harapannya adalah menjadi pelindungan. Jadi terkait dengan jauh dan dekatnya, ya ini bisa kena, bisa menembus. Makanya kita berupaya senantiasa menjaga diri kita ya supaya tidak terkena yang jauh ataupun yang dekat. Karena tadi kalaupun ada orang yang menyihir itu menggunakan perantara pakaian ataupun yang digunakan ya, oleh yang akan disihirnya, ya bisa jadi juga ketika jadi ada ini memang ada sesuatu yang diminta. Kalau yang diminta itu oleh yang akan menyihirnya, kalau ada biasanya bagian anggota tubuhnya. Kalau tidak ada pakaiannya yang pernah dipakai, ya karena tadi keringatnya itu. Kalau tidak ada disebutkan namanya, identitasnya yang lengkap. Nah, ketika jauh juga, ketika tidak ada anggota tubuhnya, ya kemudian ataupun pakaiannya, ya mungkin kan ada identitasnya gitu kan. Apalagi sekarang identitas itu kan mudah sekali gitu kan. Nah, makanya intinya bagi kita adalah kita senantiasa melindungi diri supaya senantiasa Allah lindungi. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Baik Pak Ustadz, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah tadi dari Teh Silva, kalau nggak salah ya. Bentar Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang yang main kuda kepang lalu kesurupan itu Pak Ustadz?
Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ini menarik juga, dan kemudian pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak Ustadz langsung, ini pertanyaan kuda kepang. Nah ini, maaf pertanyaan saya keputus. Kalau kita diminta ruqyah, apakah boleh? Karena saya pernah mendengar kita akan dihisab oleh Allah kalau kita meminta ruqyah. Nah bagaimana Pak Ustadz? Kuda kepang dan juga permintaan ruqyah. Mangga Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kuda kepang itu kita sering dengarnya kuda ini ya Teh, kuda lumping gitu. Iya betul Pak Ustadz, kuda lumping. Kuda lumping ya, tahunya kuda lumping. Iya, yang main kuda lumping sampai kesurupan. Nah, itu dengan perantara biasanya. Dengan perantara tadi menggunakan jasa jin syaitan ataupun jin yang tidak taat gitu kan. Kalau sampai kesurupan berarti sudah kesurupan itu kan tidak ingat gitu. Tidak ingat. Ya. Padahal kita diperintahkan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Ingat. Nah, kalau main kuda lumping sampai kesurupan tidak ingat, berarti berseberangan dengan sifat orang mukmin yang baik. Dan ketika bisa main kuda lumping itu bisa kesurupan, itu apa yang dibacakan gitu kan? Ya, apa yang dibaca? Kalau mantra-mantra tertentu, mantra-mantra khusus, berarti ya mengundang itu, mengundang jin jahat masuk, akhirnya sampai kerasukan. Ya, atau belum pernah rasanya mendengar orang yang main kuda lumping membaca ayat-ayat pilihan. Kalaupun ada, yaitu penyalahgunaan. Karena memang Al-Quran ini ada ketentuan-ketentuan. Bagaimana dibaca, bagaimana ditulis, ya tidak boleh menyalahi. Bukan? Dan ada memang beberapa ritual untuk mengundang jin itu, dukun ataupun para penyihir, itu dengan menggunakan wasilah Al-Quran. Ya, dia menghinakan Al-Quran gitu kan. Ya, membawa Al-Quran kemudian diinjak di atas kloset ataupun dipakai kotoran gitu kan. Nauzubillah gitu kan. Nah, jadi memang ketika penyalahgunaan ya itulah. Jadi itu kan sangat disukai sama setan, keingkaran-keingkaran itu. Ya, bentuk-bentuk itu. Nah, maka orang yang main kuda kepang tadi atau kuda lumping, ya itu ketika yang dibacanya mengundang jin mantra-mantra tertentu, ya dia berarti berseberangan dengan keharusan orang beriman itu untuk mengingat Allah. Karena kita diperintahkan orang beriman itu untuk banyak mengingat Allah. Nah, sedangkan kalau sampai kesurupan berarti tidak ingat apa-apa, berarti ada mantra-mantra terkhusus yang dibaca ataupun ada sesuatu yang diundang sampai dia lupa. Ya. Kemudian yang kedua, kok jadi lupa lagi? Ruqyah Pak Ustadz, bagaimana iya, ruqyah? Bolehkah? Karena katanya nanti kita akan dihisab kalau melakukan ruqyah. Gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Baik, terkait dengan ruqyah, ya tadi ketika kita sakit biasanya, ya sudah diperiksa dan tidak ada tanda-tanda sakit menurut kesehatan yang diperiksa oleh dokter, maka akhirnya minta diruqyah. Jadi dituntaskan dulu ketika kita sakit bagaimana ikhtiar secara kesehatan kedokteran secara jasadiah. Nah, kemudian kita kalau memang itu setelah dicek menurut ahlinya memang harus diruqyah, ya bisa diruqyah. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah kan kita tidak mau kan kena sihir itu ataupun kena santet, kena sakit guna-guna, nggak mau. Ya, makanya tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri ya, dengan tadi mendawamkan ayat-ayat pilihan itu. Ya. Di awal ada yang minta ayat-ayat pilihannya, sudah hafal sebenarnya ini, sudah hafal. Bagaimana kita tinggal kalau yang belum
mendawamkan, merutinkan, tinggal dirutinkan saja. Mana tadi? Nangkal. Nah ini. Memang ketika berkaitan dengan apa? Dengan macam-macam sihir ini, ada ayat-ayat yang khusus dibacakan. Seperti terkait dengan sihir tafrik itu kan, banyak membaca surat awal, surat An-Nisa itu kan, yaitu ayat bagaimana hubungan suami dengan istri kan harus harmonis. Nah, tapi secara umum bagaimana ayat-ayat yang membuat kita terlindungi ini ayat kursi, kemudian kita senantiasa Bismillah, kemudian ayat ruqyah itu di dalam Al-Quran. Tadi kita harus yakin betul, bukan? Ya, Al-Fatihah sampai disebut oleh sebagian para ulama Al-Fatihah itu adalah suratus syifa, ya, surat penyembuh. Ya, karena di dalamnya kita yakin bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah. Ataupun kalau sakit berarti sembuhkanlah. Ya. Nah, Bismillah, kemudian ayat surat Al-Fatihah, kemudian tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, bisa dibaca terjemahnya bagaimana surat Al-Falaq itu meminta perlindungan. Nah, ini kita kira sudah lancar, teteh-teteh ibu-ibu semuanya sudah hafal, insyaallah. Nah, tadi mengingat Allah ini la ilaha illallah juga. Jadi ini ayat-ayat yang ketika kita mendawamkan, ya, sesuatu yang kelihatannya sepele akan menjadi kekuatan, dan sesuatu yang kelihatannya ringan akan menjadi kuat bagi kita. Ya, sulit setan itu untuk menembus diri yang senantiasa rutin membacakan ayat-ayat pilihan. Ya, ini didawamkan, dirutinkan, insya Allah kita akan selamat dan tidak akan terkena oleh apa namanya itu, baik guna-guna ataupun santet. Diyakini bahwa ya sihir itu ada. Tetapi tentunya kita sebagai orang yang beriman tadi, ya, bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa meminta kekuatan itu, meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Melindungi. Ya, kekuatannya adalah di keyakinan, ya, karena ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang-orang terdahulu dengan ayat Al-Quran yang sekarang kita bacakan sama ayatnya. Yang membedakannya adalah salah satunya adalah di keyakinan. Ya. Dan penyakit bagi kita adalah biasanya pengen instan gitu kan. Ya, pengen instan. Ya, karena sekarang kan banyak makanan juga yang instan kan, mie instan gitu kan, ataupun yang lainnya. Kita biasanya berdoa pun atau meminta perlindungan pengen instan. Ya. Padahal semuanya ada proses. Ini mengajarkan bagaimana kita ini ketika kita berdoa, ya, merasa belum diijabah, itu di dalamnya adalah mengajarkan bagaimana kita konsisten, sabar, beribadah. Inti daripada ibadah itu kan kita meyakini betul bagaimana kekuasaan Allah. Nah, ini memang jadi ayat Al-Quran yang dibaca oleh para nabi, ya, oleh Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh kita, yang tadi sebelum pengajian teteh-teteh ibu-ibu alhamdulillah rutin membaca, ya, luar biasa. Itu sama, ya. Bisa jadi yang membedakannya adalah tadi keyakinannya. Dan kita ada kalanya pengen instan. Nah, ini kok kenapa ya saya belum ini kok masih tertembus ini? Padahal bacanya baru sekali dua kali. Nah, dan dalam buku tentang sihir-sihir itu, ya, sama dengan pengobatan ini, sama dengan pengobatan dari dokter kan ada 3 kali sehari, ya. Ini dikasih obatnya untuk 3 hari. Kalau tidak sembuh nanti diperiksa lagi gitu kan, belum sembuh gitu kan. Nah, sama dengan pengobatan ini pun gitu kan. Jadi memang ada apa namanya, ya, jadi ada proses, dan juga ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, tergantung dengan ya tadi ada dosis mungkin. Sebentar ya. Baik, Teh
Mungkin sudah cukup jelas untuk tadi siapa yang nanya? Siva ya. Sudah cukup jelas. Mungkin yang nggak boleh itu kalau kita ruqyahnya tadi kayak kata Pak Ustadz adalah dengan menggunakan sihir lagi. Begitu ya Pak Ustadz ya. Yang mungkin yang tidak dibolehkan itu adalah pengobatan dengan menggunakan sihir lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau pengobatan dengan menggunakan Al-Quran itu malah istilahnya malah diperbolehkan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi yang tidak dibolehkan itu dengan sihir lagi atau dengan mantra-mantra tertentu. Nah, juga terkait dengan ruqyah ini, ya. Jadi intinya memang jangan minta diruqyah itu, ya. Yang saya pahami adalah ketika kita sakit, ya, belum diperiksa secara belum ketahuan gitu kan, baru diperiksa 1 kali ataupun bahkan tidak gitu kan, oh ini sudah apa nih? Ya, diruqyah karena ini berarti ada di sana tanda kutip bahwa ada prasangka jelek kepada orang lain gitu kan. Nah ini jadi jangan sampai. Nah kalau kita meruqyah diri sendiri maksudnya tadi membuat benteng perlindungan itu harus memang harus gitu kan. Makanya kan ada surat Al-Falaq An-Nas itu kan namanya juga muawwizat perlindungan. Ya jadi tadi yang kepotong bahwa dosis ya biasanya dosis ada dosisnya. Sama dengan berdoa pun kita meminta perlindungan. Jadi ada ayat-ayat tertentu dibaca kalau memang kalau kita melihat kepada tadi apa itu namanya hurma 7 gitu kan. Nah, jadi ganjil Allah itu menyukai ganjil. Ya, nah, menyukai ganjil bisa nanti pengobatannya ya sama dengan dokter juga kan 3 hari ataupun 7 hari itu kan. Bagaimana angka 7 itu kan dalam Al-Quran banyak disebutkan sab'a samawat 7 langit dan bumi. Ya, jadi pengobatan ini pun kita merujuk kepada bagaimana angka-angka yang semuanya istimewa memang. Karena kalau disebut angka 7 istimewa, kalau nanti angka 6 tidak akan ada 7 kalau tidak ada 6 ya. Semuanya memang berurutan gitu kan. Ya, jadi semuanya baik. Jadi ada kalau dalam obat ada dosisnya, ada waktunya. Intinya adalah bagaimana kita yakin, bagaimana kita senantiasa bersabar di dalam kehidupan ini untuk tadi tujuannya adalah memang untuk ibadah. Ya. Jadi ada ayat-ayat tertentu kita baca di waktu-waktu tertentu gitu kan. Tadi yang paling banyak dari beberapa hadis itu adalah ini di pagi hari. Maksudnya adalah pagi hari itu kan awal kehidupan. Awal kehidupan. Bagaimana kita bersedekah pun kan itu didoakan pagi-pagi kan didoakan malaikat. Ya. Dan ketika setiap pagi beraktivitas kebaikan itu berada dalam doanya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini harus banyak mengingat Allah. Dan tantangannya kemarin biasanya bulan puasa habis makan sahur kan ngantuk itu kan, ngantuk. Akhirnya tidur atau tertidur. Baik intinya itu mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, juga memberikan kekuatan kepada kita untuk yang paling penting adalah ayat yang sudah hafal tadi kita kira ayat-ayat tadi yang ditulis itu sudah hafal itu didawamkan. Ya, dan tadi kuncinya adalah yakin. Itu serangan dari manapun, kalaupun tadi mungkin ada lintas benua ataupun sampai jinnya ada virtual, insya Allah kalau kita kuat senantiasa membentengi diri intinya itu kita akan kuat insya Allah kan punya Allah gitu kan. Memang yakin sihir itu ada, tapi yakin kita pun ada yang melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan, Pak Ustadz. Waktunya sebenarnya sudah keluar lewat banyak ya. Kita biasa sudah selesai ini setengah jam yang lalu, tapi mungkin karena topiknya sangat menarik, jadi kita tambahkan lagi satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya, masih bisa ya. Semoga insya Allah. Baik, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alvan ingin bertanya, apakah jin nasab bisa hilang bila di ruqyah mandiri setiap hari? Berhubung kami tinggal di Eropa, susah mencari orang yang bisa meruqyah, dan apakah ruqyah syariah bisa ditransfer dari jauh dari si pengruqyahnya? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Mangga. Betul, itu yang paling penting adalah meruqyah diri sendiri supaya kita kuat. Dan kalaupun belum hafal ayat-ayat ruqyah itu, sekarang sudah banyak. Ada apa tuh rekaman, ya rekaman. Dan kita kemarin mendengar ada ayat-ayat pilihan terkait dengan
ihya itu menghidupkan. Jadi indera yang paling sensitif di dalam tubuh kita itu adalah kulit. Ya, makanya dalam salah satu ayat itu surat An-Nisa, nanti ketika orang disiksa itu di akhirat gitu kan. Nanti akan ketika disiksa selesai kulitnya terbakar ya. Kemudian nanti akan tumbuh kembali, terbakar kembali, tumbuh kembali gitu kan. Nah, karena memang ketika kita terbakar pun itu kan indera yang merasakan itu kan kulit biasanya itu kan. Nah, jadi ada ayat-ayat pilihan memang supaya kita ini hidup gitu kan, dalam artian ya hati kolbu kita hidup, juga badan kita juga hidup, itu cicing baik kalau kata orang Sundanya. Ada ayat-ayat pilihan, salah satunya itu surat tadi, ayat kursi gitu kan. Nah, makanya ketika didawamkan membuat terapi kuat bagi kita. Kan di dalamnya ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah itu yang maha hidup ya, hayyul qayyum. Itu salah satu ayat tentang bagaimana hidup gitu kan. Nah, banyak membaca ayat-ayat terkait tentang hidup gitu kan, supaya kita memang hidup ini lebih bermakna. Jadi bisa membaca ayat-ayat ruqyah, kalaupun belum hafal bisa dicari. Saya kira sudah banyak di internet pun di download gitu kan, ayat ruqyah syar'iyah gitu kan. Ya, bahkan sudah banyak rekamannya, ruqyah pemisah, ruqyah sakit gitu kan. Ya, karena memang selain ayat yang tadi ada ayat-ayat pilihan disesuaikan dengan kondisi ketika sakit kan, ada ayat-ayat tentang tadi salah satunya syifa gitu kan. Jadi kalau belum hafal bisa di-download, bisa dicari gitu kan. Itu sering diperdengarkan. Ya, sama. Jadi membaca ketika kita mendengar juga sama. Ya, asal mendengarkannya dengan betul-betul didengarkan gitu kan. Ya. Jadi ketika ada proses ruqyah juga, ya itu ketika jinnya sulit keluar, ya bandel gitu kan. Nah itu biasanya karena terbatas suara dan kekuatan yang meruqyah juga terbatas. Itu biasanya ketika jinnya masih belum keluar, dia diputarkan ayat-ayat pilihan itu gitu kan. Ya karena jinnya ngeyel juga gitu kan. Nah ini Pak menantang kesabaran ruqyah gitu kan. Makanya jangan sampai kalah gitu kan. Kalau kalah udah nanti jinnya juga nyengserikan kalau bahasa Sunda. Jadi kitanya harus kuat gitu kan. Terakhir ada salah satu ayat itu, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Ya, kuncinya adalah dalam surat An-Nisa itu ada. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sekali. Makanya kitanya harus kuat. Bahkan yang dahsyat itu adalah tipu dayanya perempuan. Bagaimana dalam surat Yusuf itu kan, inna kaidakunna azim katanya. Tipu daya perempuan itu dahsyat katanya. Nah, ini bagi laki-laki kan. Nah, jadi tipu daya setan itu harus diingat lemah sekali. Makanya kitanya harus kuat. Ya, kuat tentunya meminta kekuatan kepada yang Maha Kuat, dan tadi dengan membaca ayat-ayat pilihan didawamkan. Kalau belum hafal bisa mencari, banyak di download nanti didengarkan. Ya, itu terkait dengan jin ataupun nasab itu, yang bernasab. Memang salah satunya adalah disebutkan bahwa setan itu senantiasa bertambah, berkembang biak, tetapi tidak meninggal, tidak mati. Makanya makin banyak. Berbeda dengan manusia. Detik ini yakin ada yang lahir dan yakin juga ada yang meninggal, gitu kan, manusia. Jadi terkait dengan jin nasab, kita kira dengan kekuatan kita. Kalau kita yakin kuat meminta kekuatan kepada Allah, ya walaupun itu nasab, ya lama-lama hilang juga insya Allah. Tapi kuncinya kitanya harus kuat, harus dawam gitu kan. Jangan sampai eleh, jangan sampai kalah. Ya kitanya yang harus kuat. Ya pokoknya kitanya harus kuat, harus yakin
bahwa dia akan kalah. Kuncinya tadi, kaidas syaitani kana dha'ifa, lemah gitu. Kitanya harus kuat gitu kan. Kita harus yakin kita kuat, rutinkan, didawamkan. Kalau ada kamu nanti akan kalah lagi, itu ada apa itu? Hembusan-hembusan yuwaswisu fi sudurinas, keraguan-raguan. Kitanya harus yakin gitu kan. Yakin kita punya Allah, yakin kalaupun masalah kita besar, yakin kan punya Allah yang maha besar. Nah, demikian mungkin yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan sekali lagi dimanapun kita, sahabat seluruh sekalian senantiasa dilindungi oleh Allah, dan kita terus membentengi diri dari godaan setan. Ya, karena setan itu kan terkutuk, baik setan berbentuk jin ataupun manusia, minal jinnati wan nas. Maka terus meminta perlindungan kepada Allah dengan surat Al-Falaq, An-Nas itu kan. Di sana bisa direnungi kembali maknanya, bisa dihayati gitu kan, bisa dimaknai. Di sana sudah lengkap, tinggal keyakinan kita dan keistiqomahan kita. Maka demikian. Baik Pak Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya. Dari yang tadi saya dapatkan Pak Ustadz, kalau saya bisa mengambil kesimpulan adalah bahwa setan dan jin itu adalah lemah, manusia jauh lebih kuat, dan manusia itu dibekali oleh Allah, yaitu mukjizat Al-Quran ya Pak Ustadz. Jadi semua masalah, semua cobaan, semua penyakit itu obatnya adalah di Al-Quran ya Pak Ustadz. Tapi kita juga diajarkan untuk tidak suudzon. Kalau ada apa-apa, misalkan sakit dikit-dikit langsung bilang ini kiriman setan atau kena santet gitu ya Pak Ustadz ya. Kita berobat dulu secara medis, karena ilmu medis juga kan ilmu yang diturunkan oleh Allah ya Pak Ustadz ya, ilmu yang diberikan oleh Allah, baru kemudian kita mungkin bisa mencoba alternatif lainnya. Dan tadi doa-doa yang Pak Ustadz sebutkan juga sudah ada. Sebenarnya doa-doa itu adalah zikir yang sebenarnya sudah harus jadi latihan kita setiap hari ya Pak Ustadz ya. Setelah sholat, di pesantren kita dibiasakan ya Pak Ustadz membaca ayat-ayat kecil itu yang merupakan zikir kita ya. Sebenarnya tameng kita ya Pak Ustadz ya, pelindung kita setiap hari ya. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Qul Huwallah, surat Al-Falaq ya Pak Ustadz ya, ditambah dengan tadi ayat kursi. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung tadi. Oh, satu lagi Pak Ustadz, benar nggak kalau misalkan di rumah itu kita diperdengarkan surat Al-Baqarah sebulan sekali, itu bagus nggak Pak Ustadz? Saya dapatnya nih dari teman saya orang Maroko, dia membiasakan dirinya yaitu dengan membaca Al-Baqarah atau mendengarkan Al-Baqarah dari YouTube gitu Pak Ustadz untuk rumahnya. Itu bagus nggak ya Pak Ustadz ya? Bagus ya Pak Ustadz ya? Keren dan hebat gitu Teh. Oh gitu ya Pak Bukan Ustadz bagus ya? lagi. Oh, jadi ya. ada dalam keterangan bahwa siapa yang di rumahnya diperdengarkan ya, dibacakan surat Al-Baqarah, baik itu dia membaca ataupun ya tadi diputarkan sama saja kan, itu maka setan itu pergi dari rumah itu. Intinya tidak akan. Masya Allah, Jadi surat dan Masya tidak lama satu surat Al-Baqarah itu paling cuma 1 jam ya, 1 jam lebih dikit ya, terus didengarkan atau diputarkan. Betul itu dalam hadisnya ada, siapa yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah maka setan akan pergi dari rumah itu. Masya Allah. Alhamdulillah berarti Pak Ustadz. Berarti saya tambah jangan sebulan sekali, tapi seminggu sekali ya Pak Ustadz. Kalau memang itu bagus. Kalau yang ngajinya lancar Mbak Dini. Iya, tapi kalau saya kadang-kadang lumayan lama. Iya, kadang-kadang saya suka pakai YouTube aja sih, diperdengarkan di rumah. Seperti itu aja sih gitu. Karena pernah dikasih tahu sama teman, jadi dibiasakan di rumah seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung. Sekali lagi terima kasih atas kajiannya, atas ilmunya juga yang tadi sudah berbagi. Insya Allah akan bermanfaat bagi semuanya. Waktunya pun juga sudah lewat lama. Biasanya kita sudah selesai 11.30. Kali ini kita melebihi karena ingin menjawab semua pertanyaan dari beberapa orang. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Teh Berta yang sudah membacakan pantun. Terima kasih pada Teh Alfi Studio walaupun sakit masih tetap ikut serta. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang berada dimanapun, di Makau, dimanapun, di Inggris, di Kanada, dimanapun tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Masya Allah. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz tadi memberikan banyak manfaat, barokah bagi Ustadz juga. Saya mengundurkan diri. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, baik tadi tutur kata ataupun bahasa tubuh. Saya kembalikan kepada Teh Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Teh Dini dan Pak Ustadz semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya, pencerahannya di kajian pagi ini. Terima kasih kepada Teh Dini dan sahabat-sahabat semua. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita lupa doa ya Pak Ustadz ya, mungkin masih bisa ya Pak Ustadz, kita lupa minta didoakan ya. Iya silakan Pak Saya Ustadz. yang lupa ya Pak Ustadz, belum ditutup doa dulu dong Pak Ustadz. Doa dulu, ditutup dengan doa dari Pak Ustadz. Iya, silakan Pak Ustadz. Mari sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, kita akhiri dengan doa, karena doa adalah kekuatan bagi kita dimanapun kita berada. Tadi menyampaikan ada yang dari mana-mana ya. Semuanya kita berdoa, harapannya adalah kita yakin sihir ada, tapi kita yakin juga Allah yang Maha Kuat. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya qawiyyu ya matin, ikfish al-dhalimin, ya amanal khaifin, najjina mimman nakhaf. Salimna mimman nakhaf, aminna mimman nakhaf. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wahai Allah yang Maha membukakan, yang Maha mengetahui, iftah lana futuhal arifin. Berilah pemahaman kepada kami semua ya Allah. Iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang salih. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Wahai Allah yang Maha membukakan, yang Maha memberikan rezeki. Urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan bi ghairi dharrin wa ta'abin. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Rabbana ya Karim. Allahumma inna nas'aluka kulla khair umur dunya wal akhirah. Allahumma tawwil wa barik umurana ya Rabb. Berkahilah, panjangkanlah usia kami semua ya Rabb. Waslahih azadana, sehatkanlah jasad kami semua ya Allah. Lindungilah kami dari berbagai musibah dan petaka dan orang jahat ya Rabb. Wathabbit imanana, kuatkanlah iman kami semua ya Allah. Wathabbit imanana. Wa ilal khairi tarlibna wa ani syarri ba'idna. Mudahkanlah kami berbuat kebaikan dan jauhkanlah kami dari berbagai musibah ya Allah. Wa ani syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.